karena udah capek, lelah ya mengejar rezeki, pengennya tuh dikejar rezeki. Nah, caranya bagaimana ya? Caranya bagaimana? Insya Allah kita akan membahas dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati pertemuan kita. Pertemuan bawa manfaat. Amin. Allahumma amin. Sebelum dilanjutkan, saya mau cek sound. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'du. Saudara onlineku yang berbahagia dan dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel yang insya Allah barokah ini. Insya Allah kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan umur panjang, serta senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada perjumpaan kali ini, marilah kita mengaji dan menuntut ilmu bersama Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus dengan tema yang berjudul Dikejar Rezeki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin ghina'i fakri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala li Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa ballighil kulla matlab. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun antum berada, yang lagi di TikTok, yang lagi di YouTube, yang lagi di IG, ya, yang saat ini live bareng bersama saya, Novel Al-Idrus atau yang biasa antum panggil dengan Habib Novel, Ustadz Novel, Mas Novel, apapun sebutan antum untuk saya. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali bersama saya untuk di TikTok. Inilah akun resmi TikTok saya, Habib Novel Official Solo. Bagi yang di IG, ya ini akun resmi IG saya, Novel Al-Idrus. Ya, bagi yang di YouTube, inilah akun YouTube saya, Habib Novel Al-Idrus. Untuk semuanya, dimanapun antum berada, mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pagi hari ini menjelang zuhur ya, mulai masuk ujung duha ya, ujung waktu duha, saya mengangkat tema eh, dikejar rezeki ya. Temanya tentang dikejar rezeki. Nah, sering orang nanya bagaimana ya Habib, Kiai, Guru, Ustadz agar kita ini dikejar sama rezeki. Karena udah capek, lelah ya mengejar rezeki. Pengennya tuh dikejar rezeki. Nah, caranya bagaimana ya? Caranya bagaimana? Insya Allah kita akan membahas dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati pertemuan kita. Pertemuan bawa manfaat. Amin. Allahumma amin. Sebelum dilanjutkan, saya mau cek sound dengan kawan-kawan dimanapun antum berada. Nah, ini suara saya udah bisa didengar dengan jelas atau belum? Ya, ini ada yang dari yang barusan bergabung ya. Ada 74 di IG, kemudian 15 dan bergerak di TikTok. Sementara di YouTube ada 137. Nah, ini juaranya lagi di YouTube. Alhamdulillah. Suaranya jelas, kawan-kawan di YouTube. Alhamdulillah jelas Habib. Alhamdulillah. Naam. Yang lain lagi bergabung. Ya, sudah bergabung semuanya. Mas Seto, saya minta izin, minta tolong air hangat Mas Seto. Alhamdulillah, sahabatku yang dimuliakan Allah.
cara agar dikejar rezeki. Ya, caranya bagaimana? Maka kita akan menjelaskan dahulu apa itu rezeki. Rezeki ini seringkali kita kecilkan maknanya. Seringkali kita mengartikan rezeki dengan materi. Seringkali kita mengartikan rezeki dengan, uang. Seringkali kita mengartikan rezeki, dengan nilai yang bisa dihitung angka. Oke, baiklah, anggap saja, kita angkakan semuanya, anggap saja kita uangkan semuanya. Sebetulnya rezeki ini kan bukan uang, ya, tapi mari kita uangkan semuanya biar kita tahu, besaran rezeki yang kita dapat kalau itu diuangkan ya, kalau itu diuangkan. Contoh, kesehatan adalah rezeki. Ya, kesehatan adalah rezeki. Pertanyaan saya, kesehatan yang salah satu bagian dari rezeki, kalau diuangkan berapa itu nilainya? Ya, berapa nilai kesehatan? Tolong dikasih angka. 100.000, 200.000, 300.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 M, seluruh kekayaan. Ya, semua itu bisa digunakan untuk, menilai kesehatan. Karena kalau hari itu yang terganggu giginya, mungkin kesehatan giginya mungkin nilainya 500.000, mungkin nilainya 300.000. Bayangkan ketika seluruh tubuh kita sehat, nggak sakit, Masya Allah. Berapa nilai yang Allah berikan kepada kita nih? Kalau kita uangkan tuh kita lagi dapat duit berapa, ya dapat duit berapa. Makanya, eee, tidak ada angka atau nominal seperti disebutkan oleh Ainul Yakin ya, eee, di TikTok Ainul Yakin mengatakan, "Tidak ada angka untuk nominal kesehatan, Beb, nggak ada angkanya." Ini kalau misalnya diangkakan kan berarti unlimited, angkanya tak terhitung ya, tak terhitung, nggak bisa dihitung. Maka ketika kita punya kekayaan sebetulnya, dengan kita punya kesehatan, nilai kesehatan itu jauh lebih besar daripada kekayaan yang kita miliki. Itu baru satu kesehatan. Kemudian kalau kita lihat lagi iman, di atasnya sehat itu iman. Iman ini mau dikasih angka berapa? Nggak bisa. Punya duit seberapa pun kalau nggak iman kan ya miskin namanya. Iya, tapi kalau nggak punya apa-apa, tapi punya iman, sementara imannya tidak bisa ditukar, "Ya tolong kamu jual imanmu ya, saya beli dengan seluruh jagat raya." Kita akan katakan, "Oh enggak, iman saya enggak saya jual. Seluruh jagat raya kamu berikan ke saya, iman saya pada Allah Ta'ala dan Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan terjual." Ya, jadi iman ini jauh lebih besar dari kesehatan, nggak bisa dibandingkan. Maka begitu kita punya iman dan kesehatan, sebetulnya kita berada dalam rezeki yang luar luar biasa. Tambah lagi, punya pasangan hidup. Nah, ini yang udah menikah, itu mau dikasih harga berapa itu pasangan hidupnya? Karena kalau melakukan apapun kepada selain pasangan hidupnya yang diharamkan Allah Ta'ala, maka jadinya dosa. Berarti dengan pasangan hidupnya semuanya pahala. Ya semuanya pahala. Belum lagi fungsi menemani. Ya punya teman. Ini mau dikasih angka berapa? Angkanya tak terkira. Bahkan ya, kadang-kadang seorang istri ketika punya suami yang soleh, yang baik, nggak usah kerja. Ya, semua harta suaminya dia bisa nikmatin. Diri suaminya, hartanya semua bisa dinikmati. Berarti ini angkanya unlimited juga. Anak, ya anak. Berapa mau dikasih nilai anak itu? Walhasil, eee, sebetulnya rezeki ini beragam, macam-macam, dan banyaknya luar luar biasa. Hanya saja karena fokusnya kita ini kepada, yang dimakan, fokusnya pada yang diminum, fokusnya pada yang dilihat, dinikmati mata, fokusnya pada apa yang didengar oleh telinga, yang dinikmati tubuh, maka kita pun orientasinya rezeki menyempit hanya kepada harta. Yang terkait dengan harta, entah itu, sandang, pangan, papan, pakaiannya, makanannya.
tempat tinggalnya. Itu yang saat ini menjadi, eee, apa ya, pusat perhatian kita ketika menyebut kata rezeki. Maka seseorang yang merasa rezekinya luas, dia menganggap dia punya rumah, dia punya kendaraan, dia punya, uang yang cukup besar, ya, dia punya pakaian yang bagus-bagus, ya, itu dikatakan, saya berarti punya rezeki yang luas. Tapi begitu rumah ngontrak, belum bisa bayar, ya, bahkan diusir-usir, pakaiannya itu-itu saja, harganya juga murah, kendaraan juga nggak punya, mau naik angkot aja buat bayar nggak ada, punya kendaraan hanya kaki, katanya ya, hanya hanya kaki katanya. Padahal kalau punya motor, punya mobil, nggak punya kaki kan ya ngeri, naudzubillah min dzalik, nasallahu afiyah. Tapi kadang-kadang kita punya kaki, kita merasa hanya punya kaki, nggak punya motor, nggak punya mobil, ya nggak punya jet pribadi, ya mungkin kita ngomong begitu. Nah, ini berarti rezeki saya sempit, yai, rezeki saya, sedikit, yai, saya terhimpit, ya saya terhimpit. Nah, Kakak gimana caranya agar urusan sandang, pangan, dan papan, ini saya khususkan ya, urusan sandang, pangan, papan, kita dikejar oleh rezeki. Mohon maaf, saya agak bindeng dikit karena di proyek banyak debu ya. Monggo diunjuk sambil kita lanjutkan. Alhamdulillah. 270 di YouTube sambil saya minum. Eee, Ini lagi di proyek, lagi membangun Masjid Ar-Raudhah ya. Kita lagi membangun Masjid Ar-Raudhah dan ini udah 1 bulan pembangunan. 1 bulan pembangunan, doakan nanti di bulan November awal sudah bisa selesai, bisa dipakai untuk menyambut tamu-tamu hall ya. Sekarang, masih pada tahap, pembalokan ya, mulai pembalokan untuk naik ke lantai 2 bagian, asrama putra ya, perluasan asrama putra, dan lantai dasarnya untuk gedung pertemuan. Nah, ini sambil saya minum, silahkan coba dilihat, 30 detik, cuplikan, video proses pembangunannya yang saya ambil kemarin sore ya. Insyaallah berkat doa antum bisa selesai insyaallah. Nah ini bagaimana, kita membangun sejak sebulan yang lalu dari pabrik, kemudian kita robohkan, ratakan dengan tanah, kemudian kita, membangunnya pagi, siang, sore, malam. Alhamdulillah sudah terbentuk seperti saat ini yang antum semua saksikan ya, mohon doanya ya. Dan besok besok saya mau bayar kurang lebih 2 miliar untuk angsuran pelunasan tanahnya, dan juga untuk pembangunannya, hutang-hutang material. Doakan dikasih rezeki berlimpah dari segala arah oleh Allah taala. Amin Allahumma amin. Mas Seto, itu udah ada Mas Seto, nutupin justru. Alhamdulillah. Ya saya ulangi sekali lagi ya videonya, saya putar 30 detik lagi sambil saya selesaikan minum saya. Nah jadi, ini kawan-kawan dan tukang ya yang mengerjakannya, relawan, kolaborasi dengan tukang, pagi, siang, sore, malam, bekerja membangunkan tempat, untuk orang-orang yang mau cari ilmu ya, orang yang cari ilmu, dan yang mau singgah menenteramkan hati di majelis. Kita persiapkan tempatnya semaksimal mungkin. Saya sebutnya ini Istana Santri. Nah, pesantren saya sementara sifatnya baru santri weekend ya. Kalau majelis ada Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Sementara pesantrennya santri weekend. Santri weekend, semuanya gratis. Ya, semuanya gratis, tidak berbayar. Belum belum menyantri yang menetap selama setahun, 2 tahun, bukan ya, santri weekend. Jadi 2 pekan sekali santrinya itu berganti-ganti, datangnya hanya hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Ya, alhamdulillah. Mari kita lanjutkan. Ya, itu tadi, video pendek tentang proses, pembangunan sampai hari ini. Kalau antum mau
ikut andil dan bantu sebarkan informasinya untuk pembangunannya dan pelunasan tanahnya, bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor. Alhamdulillah. Tentang tadi bagaimana caranya agar kita dikejar oleh rezeki ya, agar kita dikejar oleh rezeki. Salah satu caranya adalah apa yang sudah disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Mujadilah, ya, ayat yang ke-11. Ya, di surat Mujadilah ayat 11. Coba bisa dibuka yang megang mushaf ya. Surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah Ta'ala mewahyukan, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Ya, hei orang-orang beriman, jika disampaikan, diserukan, katakan kepada kalian, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Ya, niscaya Allah akan berikan kelapangan untukmu. Ini akan kita bahas surat Al-Mujadilah ayat 11. Fafsahu yafsahillahu lakum. Nah, ini ayat ini turun, kisahnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW lagi duduk di majelis bersama Ahlu Suffah, ya, di Masjid Nabawi ya, di serambi Masjid Nabawi bersama Ahlu Suffah. Penuh itu tempatnya Ahlu Suffah itu penuh dengan manusia. Nah, tidak lama kemudian datang sahabat yang pernah ikut perang Badar. Terlambat datang ya, sahabat yang ikut perang Badar terlambat datang. Tempatnya sudah penuh. Nah, mereka kemudian mengucapkan salam, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Mereka mengucapkan salam. Nah, karena tempatnya penuh, Nabi menjawab salam mereka, SAW, sementara sahabat tidak ada seorang pun yang berdiri. Muhajirin maupun Ansor tidak ada yang berdiri karena semua ingin dekat dengan Nabi Muhammad SAW, tidak mau tempatnya digantikan oleh siapapun. Nah, sementara yang datang ini adalah sahabat-sahabat yang pernah ikut perang Badar, itu adalah sahabat senior dan sahabat yang paling berjasa dalam perjuangan agamanya Allah Ta'ala, perjuangan Nabi Muhammad SAW. Karena melihat sahabat-sahabat Badar yang datang terlambat ini, karena suatu urusan datang terlambat, Nabi SAW kemudian melihat nggak ada yang bergerak, semua pada di tempat duduknya, nggak ada yang beri tempat. Rasul pun SAW menunjuk beberapa sahabat, baik itu dari Muhajirin maupun Ansor, untuk berdiri dan tempatnya digantikan oleh sahabat yang ikut perang Badar, ya, digantikan. Nah, yang tergantikan ini sedih hatinya ya, hatinya sedih karena tempatnya yang dekat dengan Nabi SAW diisi oleh sahabat lain, walaupun itu sahabat senior. Nah, di situlah Allah Ta'ala kemudian menurunkan wahyunya yang menjelaskan kepada umat Nabi Muhammad SAW, karena kemudian timbul desas-desus dari orang-orang munafik, memprovokasi, ingin merusak hati umat Nabi Muhammad SAW. Orang-orang munafik mengatakan, tuh lihat nabimu, ya, kalian yang datang di awal, kalian yang cinta, dibangunkan suruh mundur ke belakang. Yang datang belakangan, ya, ditaruh di depan ya, menggantikan tempat kalian. Nabi kalian pilih kasih, nabi kalian nggak adil dan seterusnya. Kalimat-kalimat provokator ya, provokatif dari para provokator kaum munafikin. Maka saat itulah Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW di surat Al-Mujadilah ayat 11, yang di situ Allah mengatakan, jika kalian disuruh untuk memberikan kelapangan, ya, kelapangan di majelis, berikan tempat untuk yang lain di majelis, maka berikanlah ya kepada saudaramu tempat. Ya, lapangkanlah, berikan kepada saudaramu tempat untuk duduk. Nah, hasilnya apa? Fafsahu yafsahillahu lakum. Maka Allah akan melapangkan untuk kalian. Allah akan melapangkan untuk kalian. Jadi Allah yang melapangkan untuk kalian. Jangan bersedih karena dapat ganti yang besar, yaitu diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah salah satu cara agar kita kejar rezeki ya. Salah satu cara agar kita mendapatkan kelapangan dalam hidup. Salah satu cara agar kita mendapatkan keluasan ya di dalam kehidupan. Luas rezekinya, luas ilmunya, luas bahagianya, luas keluarganya ya, luas rumahnya, luas semuanya. Nah, caranya bagaimana? Yaitu memberikan kelapangan kepada orang lain. Dikatakan dalam kitab Rasail Minal Quran, ya, kitab ini ya, Rasail Minal Quran, Al-ayah nazalat fil ifsah bil majalis. Ayat tadi, Al-Mujadil ayat 11 itu turun
tentang perintah agar memberikan kelapangan ya di majelis-majelis, tempat-tempat duduk. Kalau ada orang mau duduk, berikan tempat pada orang-orang lain. Walakinnaha a'ammu min hadza ma'na wa anzalu ata'an. Akan tetapi sesungguhnya ayat ini maknanya lebih luas ya, punya makna yang luas. Kemudian juga di ayat ini mengandung, pelajaran yang luar biasa. Banyak sekali pelajaran bisa bisa dipetik. Kullu man wasa'a 'ala man istaddat bih, wasa'allahu alaih. Ya, barang siapa ya, siapapun yang memberikan kelonggaran kepada orang-orang yang dia itu mengalami kesempitan, ya, mengalami kesempitan, maka Allah akan melapangkan untuknya. Wa kullu man jabara khatiran, jabarallahu khatirahu. Siapa yang menghibur hati orang yang lagi bersedih, maka Allah akan menghibur hatinya. Wa kullu man as'ada qalban, as'adallahu qalbahu. Wa kullu man khaffafa waji'an, khaffafallahu waja'ahu. Wa kullu man masaha dam'atan, masallahu dam'atahu. La ahad akram wa la awfa minallah subhanahu. Wa sunai'ul ma'ruf taqi masari'as-su'. Ya, dikatakan dalam kitab ini, siapapun yang memberikan kelapangan pada orang sedang mengalami kesempitan, maka Allah akan melapangkan kesempitannya juga. Ya, dia punya kesempitan dilapangkan sama Allah. Artinya dia tidak akan mengalami kesempitan, karena begitu mau sempit, Allah melapangkannya. Barang siapa yang menambal hati yang lagi terluka ya, maka Allah akan menambal hatinya. Siapa yang menghibur hati yang lagi bersedih, maka Allah akan menghibur hatinya. Barang siapa meringankan orang yang sedang, merasakan kesakitan, maka Allah akan meringankan rasa sakitnya. Barang siapa yang, menghapus ya air mata seseorang, maka Allah akan menghapuskan air matanya. Nggak ada yang lebih dermawan dan lebih pandai membalas kebaikan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang paling pandai, membalas kebaikan dan Allah yang paling dermawan kepada hamba-hambanya. Nah ini, berdasarkan apa yang kita baca tadi, maka kalau kita pengen lapang hidup kita, cek sekitar kita. Siapa yang sedang mengalami kesempitan? Siapa yang sedang mengalami kesulitan? Bantu lapangkan, ya bantu lapangkan. Misal, kok ada orang berhutang sama kita, kita punya piutang. Nah, sementara orang tadi nggak bisa bayar, ya nggak bisa bayar karena dia mengalami kesulitan hidup yang luar luar biasa. Nah, pilihan kita adalah membebaskan hutangnya, kita anggap lunas, atau kita meringankan dengan memberikan tenggat waktu, atau mengurangi dari angka semisal, angka yang harus dibayarkan. Kalau itu kita lakukan, itu membahagiakan hatinya, melapangkan jalannya, ya, memudahkan urusannya, maka Allah akan melapangkan, hidup kita. Allah akan meringankan beban kita. Yafsahillah. Allah yang akan melapangkan lakum, untuk kalian. Allah. Jadi Allah langsung yang akan turun turun tangan menyelesaikan urusan kita. Nah ini, tips atau cara, atau metode agar hidup kita itu lapang. Nah, seringkali mungkin hidup kita sempit karena kita suka, apa ya, menyempitkan kehidupan orang lain. Contoh di jalanan, jelas ada orang butuh jalan, nih orang butuh jalan mau lewat, kita diklakson-klakson, nggak mau nyingkir ya. "Ngapain sih klakson-klakson? Jalannya luas." Padahal dia di tengah jalan nih, ya dia di tengah jalan, dia bilang jalannya luas. Kemudian kita parkir mobil di kampung, ya, atau kampungnya sempit, kita punya garasi, kita nggak masukkan mobil kita ke garasi karena malas, karena capek ya, tapi kita parkir itu di bukan mepet ke jalan, banyak makan bahu bahu jalan, banyak makan jalan umum, sehingga mengganggu lalu lintas yang akan lewat di kampung kita, di sekitar rumah kita. Atau misalnya, ya ada orang yang, meminjam barang kita ya, meminjam barang barang kita, ternyata dia tidak bisa mengembalikan pada waktunya, ya pada waktunya. Kita tidak mentoleransi, kita marah-marah, ya kalau kita mau toleransi dia, kita nggak marah-marah, kita bantu, maka Allah yang melapangkan jalan kita. Jadi begitu banyak sebetulnya cara yang bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari agar kita dikejar rezeki. Karena Allah yang melapangkan, berarti kan rezekinya ngejar kita tuh. Nah, caranya bagaimana? Yuk berikan kelapangan pada orang lain. Mari kita melapangkan orang lain
maka Allah akan melapangkan hidup kita. Amin. Nah, Alhamdulillah, kita telah bersama-sama menyimak penjelasan dari guru kita Habib Nopel bin Muhammad Al-Idrus. Beliau menjelaskan bahwa kita seringkali memaknai rezeki itu dengan materi atau uang. Namun, sebenarnya rezeki itu banyak. Salah satunya, kesehatan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu tidak bisa dinilai dengan uang atau kekayaan. Nah, untuk itu semua, bagaimana cara agar dikejar rezeki? Habib Nopel menjelaskan untuk mendapatkan kelapangan rezeki, maka memberi kelapangan orang lain adalah kuncinya. Barang siapa yang melapangkan untuk saudaranya, Allah akan melapangkan rezeki untuknya. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Semoga doa dan hajat baik kita diijabah dan segera diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan kehidupan yang barokah serta diberikan kenikmatan hidup di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Jazakumullah khairan katsiran.